Halo kakak-kakak. Halo. Nah, hari ini kita sekolah minggu online bersama Kakak Mahda, Kakak Joan, Kakak Santi, dan juga Kakak Sestu. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, mari kita memulai kebaktian online ini dengan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Ya, ayo bangkit adik-adik semua, berdiri. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Sekali lagi Kak Sestu. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Ya, anak-anak, untuk memulai kebaktian kita berdoa. Siapkan hati anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami anak-anak Tuhan. Walaupun hari ini kami harus melakukan ibadah online, tapi Tuhan senantiasa menjaga kami anak-anak Tuhan agar senantiasa diberi kesehatan. Tuhan berkati sekolah minggu kami pagi hari ini agar berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kak Joan, sayang nggak sama orang tua? Sayang banget dong. Kak Santi? Iya pasti. Iya, jadi iya Kak, kalau kita senantiasa disayang Tuhan, pasti ya kita juga selalu sayang ya kepada teman, kepada pada semua semua dan kepada saudara. semuanya. Iya, Yuk. nah kita angkat pujian Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak siapkan Alkitab dan siapkan juga hati anak-anak ya, agar nanti firman yang adik-adik dengar di rumah nanti akan disampaikan oleh Bapak Wito akan menjadi terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semuanya sehat kan? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari Alkitab. Tema kita hari ini adalah berani dan percaya. Judulnya adalah berani dan percaya. Diambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Nanti adik-adik baca ya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Tapi adik-adik, bangsa Israel itu menghadapi kendala yang besar. Mereka sangat takut, mereka sangat khawatir di situ. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan perkenalkan kami untuk belajar firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada hari ini adalah Keluaran 14 ayat 13a. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Adik-adik, ayat hafalan ini minta dihafalkan ya, nanti dengan mama, dengan papa, dengan saudara di rumah. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini. Adik-adik semuanya, Tuhan selalu membimbing umatnya. Pada saat itu, bangsa Israel hidup dalam penderitaan, kesusahan, karena harus bekerja keras membuat batu bata merah. Tuhan mendengarkan keluh kesah bangsa Israel. Dan pada saat itulah Tuhan memilih seorang pemimpin yang bernama Musa. Musa dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya, membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik ternyata udah pintar ya, menuju tanah Kanaan. Adik-adik semuanya, pada saat bangsa Israel di dalam perjalanan, sampailah dia di padang belantara. Mereka kepanasan, mereka kehausan, dan pada saat itu mereka juga berseru kepada Tuhan. Tuhan menyertainya adik-adik. Penyertaan Tuhan nyata karena pada saat siang hari itu Tuhan memberikan tiang awan yang dapat melindungi bangsa Israel dari panas terik matahari. Sehingga di dalam perjalanan mereka sangat nyaman. Adik-adik, pada saat malam hari bangsa Israel juga teriak-teriak. Dia merasa kedinginan. Tuhan mendengarkan keluh kesah bangsa Israel. Pada saat malam hari Tuhan memberikan tiang api yang bisa memberikan kehangatan di sekitar mereka berkemah, di sekitar mereka berhenti. Dan bangsa Israel hidup di padang belantara dengan nyaman di situ. Karena penyertaan Tuhan, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Adik-adik semuanya,
Di dalam perjalanan itulah dia terus berjalan sampailah di sebuah tepian yang namanya di pinggir laut Tiberau. Bangsa Israel bingung, mereka ketakutan, mereka tidak bisa menyeberang karena di situ tidak ada kapal, di situ tidak ada perahu, apalagi jembatan yang bisa menghubungkan laut itu. Itu mustahil kan adik-adik ya? Apa yang terjadi adik-adik? Mereka sangat gelisah. Mereka sangat takut. Mereka ribut, mereka marah-marah. Mereka teriak-teriak, mereka datang kepada Musa. Apakah saya harus mati di sini? Sedangkan saya di Israel di sana masih banyak tempat. Masa saya harus meninggal di tepian laut ini? Apalagi adik-adik mendengar derap kaki kuda, prajurit-prajurit bangsa Mesir. Dengan Raja Firaunnya sudah mengejar mereka. Terdengar sayup-sayup, terdengar langkah-langkah kuda yang banyak mulai mendekat. Adik-adik, bangsa Israel mulai takut lagi. Bangsa Israel mulai gelisah lagi. Tetapi adik-adik, seorang pemimpin yang bernama Bapak Musa, apa yang dilakukan? Dengan tenang Bapak Musa berdiri. Dia menghadapin para orang tua yang teriak-teriak itu. Dia mendekati mereka, kemudian dia berkata kepada mereka semuanya, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Bangsa Israel mulai tenang dikit, mulai agak tenang. Kita harus percaya, kita jangan takut bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan pada hari ini. Walaupun kita semuanya dihadapkan pada lautan yang sangat luas, Laut Tiberau itu. Adik-adik, berani dan percaya. Itulah pokok utamanya. Bangsa Israel harus berani dan percaya kepada Tuhan. Dan pada saat bangsa Mesir mulai mendekat itulah, adik-adik, bangsa Israel mulai ketakutan. Tetapi pada saat itu tiang awan melingkupi mereka, melindungi mereka. Kegelapan terjadi di antara batas orang-orang Israel dengan bangsa Mesir. Bangsa Mesir tidak bisa melihat secara jelas orang-orang Israel. Mereka tetap berlari, tetapi rodanya tidak bisa lari dengan kencang. Mereka saling bertabrakan satu dengan lain, prajurit-prajurit itu adik-adik. Dan pada saat itu Musa sebagai pemimpin, dia berdiri di tepian Laut Tiberau. Dia angkat tongkatnya, dan pada saat tongkatnya diangkat itulah adik-adik terjadi keajaiban yang luar biasa. Laut Tiberau terbelah menjadi dua. Kemudian Bapak Musa berkata kepada mereka semuanya, ayo kita mulai jalan, kita mulai berangkat, kita lanjutkan perjalanan kita, supaya orang-orang Mesir tidak bisa mengejar kita lagi. Akhirnya adik-adik, bangsa Israel semuanya berangkat. Dia berjalan dengan tenang, di jalan yang sangat kering sekali. Dia terus berjalan. Dia dengan sukacita, mereka percaya Tuhan yang melindunginya. Dan pada saat itulah dia sampai ke tepian, di daratan di sana. Bangsa Israel bersorak-sorak, dia bersukacita, dia sangat senang sekali karena Tuhan sudah menyertainya. Tuhan menyertai dalam perjalanan dia menyeberangi Laut Tiberau itu. Adik-adik, apa yang terjadi dengan pasukan-pasukan Mesir itu? Prajurit-prajurit Mesir itu. Apa yang terjadi adik-adik? Oh, binasa. Pinter ternyata ya. Ternyata prajurit-prajurit Mesir binasa. Kenapa adik-adik binasa?
Karena setelah sampai di tepian, di daratan, Musa kemudian menurunkan tongkatnya lagi. Pada saat tongkat Musa diturunkan, awalnya laut yang terbelah itu sekarang kembali normal. Kembali normal seperti biasa, dan prajurit-prajurit Mesir semuanya binasa. Adik-adik, itu semuanya karena penyertaan Tuhan, karena pimpinan Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertainya. Kalau kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Adik-adik semuanya, bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Dia menyeberangi Laut Tiberau. Demikian juga kita adik-adik, kita sebagai seorang pelajar, kita juga disertai oleh Tuhan. Pada saat kita tidak bisa mengerjakan soal-soal, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa supaya kita dimampukan untuk mengerjakan soal-soal itu. Pada saat kita sakit, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mohon kesembuhan dari Tuhan. Dan jangan lupa doakan orang tua kita, supaya orang tua kita juga semuanya dalam keadaan sehat, ya kan? Pada saat orang tua kita sehat, orang tua bisa mencukupi kebutuhan kita setiap harinya. Sehingga orang tua kita juga diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, kesimpulan renungan hari ini adalah kita harus tetap berani dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyelamatkan kita kalau kita dengan sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sampai di sini dulu ya adik-adik ya cerita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita juga harus tetap semangat untuk sekolah minggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan juga kami yakin menyertai kami, melindungi kami, dan juga akan menyelamatkan kami semua. Berkati anak-anak ini, adik-adik kami yang sekolah, berikan kecerdasan. Berkati orang tuanya di dalam mencarikan nafkah, berikan mereka kecukupan. Bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu supaya segera terbebas dari corona. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Kita harus tetap semangat sekolah minggu walaupun ada di rumah. Jangan lupa minggu depan kita juga tetap sekolah minggu. Kita lanjutkan ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, selamat pagi. Tetap semangat. Ya, anak-anak, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah tadi anak-anak dengar, anak-anak bisa pakai dalam kehidupan anak-anak dan bisa terus bertumbuh iman anak-anak di dalam Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan persembahan. Anak-anak nanti siapkan amplop ya, masukin persembahannya ke dalam amplop dan titip ke papa mama supaya diantar ke gereja. Ya, untuk persembahan kita akan naikkan satu pujian. Betapa hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan telah berikan kecukupan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Semoga persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Berkati untuk yang mengelola persembahan ini, Tuhan beri kebijaksanaan yang dari Tuhan dan takut akan Tuhan. Inilah persembahan hidup kami serahkan kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. sukacita ya hari ini. Walaupun kita masih ibadah online, tetap sukacita selalu. Sungguh kakak-kakak ya, rindu ya adik-adik ya. Rindu sekali. Pengen ketemu Kak Santi. Ya, Kak Sestu. Kak Sestu. Iya, semua rindu adik-adik di rumah. Pengen peluk seperti biasanya ya, selain ketemu sama adik-adik, meluk adik-adik, sungguh rindu sekali. Tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap ibadah sementara melalui online. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Yuk, siapkan hati anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk kami anak-anak Tuhan. Walaupun kami masih harus melakukan ibadah melalui online, Tuhan Yesus tolong kami anak-anak Tuhan agar senantiasa diberi kesehatan, terus menuntun dan membimbing kami anak-anak Tuhan agar menjadi anak yang taat kepada Papa dan Mama, kepada Tuhan, dan tetap setia selalu kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah selalu anak-anak Tuhan agar selalu taat, dan walaupun saat ini Tuhan anak-anak juga masih tetap harus belajar dari rumah, tuntun dan bimbing anak-anak Tuhan agar senantiasa mentaati juga semua aturan-aturan yang diterapkan oleh sekolah. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online berikutnya. Tetap sukacita walaupun masih di rumah dan tetap taati protokol kesehatan dan juga aturan dari sekolah ya. Dadah.